Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Saya tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan untuk para pencinta channel Injil Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, maupun sakit penyakit. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Elohim, maka pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Yakinlah. Dan satu lagi, tetaplah bersuka cita. Nah saudara, para pencinta channel Injil Habaget, tadi kita sudah melihat bagaimana Julius HMC menyanyikan sebuah pujian tentang mengampuni. Seolah-olah dia ingin mengingatkan orang Kristen, pengampunan itu harus dijalankan, saudara. Kita melihat hari-hari ini bagaimana Julius Setiadi HMC, ya, dia diterpa dengan isu hukum penistaan agama. Kenapa? Karena mulutnya itu, lidahnya, kata-katanya tidak bisa menguasai dan tidak bisa mengontrol lidah. Ya, dia ngerocos terus tentang kekristenan. Dia comot-comot kata-kata para Kristuber. Dia comot-comot kata-kata para apologet, termasuk kata-kata para penginjil dan hamba Tuhan, kata-kata pendeta. Lalu dipelintirkan oleh dia, di framing Bapak Ibu. Lalu dia lemparkan kepada para pengikutnya. Nanti mereka berjamaah menghina, mengolok-ngolok, menertawakan dengan penuh kebencian, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa sebabnya si Julius HMC dan teman-temannya, para mukallaf, begitu benci dengan kekristenan. Ya, ayat Alkitab mereka baca, lalu ditafsirkan menurut udelnya mereka, seolah-olah Bapak Ibu, ya, ketika mereka mentafsirkan Alkitab, bisa jatuh ke asliannya dengan hinaan, cacian, makian para mukallaf. Alkitab itu tidak diakui lagi, bukan firman Tuhan. Dengan adanya para mukallaf yang selalu menertawakan iman kekristenan, menertawakan dan mengolok-olok Alkitab, seolah-olah seperti itu, saudara. Maka setiap video para mukallaf, Alkitab yang dikutip ditafsirkan menurut seudelnya mereka. Nah, tanpa dia sadari, hari-hari ini Julius HMC, seorang mukallaf dari agama nenek moyangnya, terus dia menjadi seorang mukallaf, dia murtad dari agama nenek moyangnya, terus dia menjadi seorang mukallaf. Di mukallaf dia, Bapak Ibu, selalu membuat keonaran di media sosial mengenai iman kekristenan. Kali ini dia kena batunya. Kata-katanya yang pinter dia plesetkan, kata-katanya yang begitu kotor membahas iman kekristenan, kali ini dia kena batunya, saudara. Diterpa dengan hukum penistaan agama. Beberapa orang sudah melaporkan dia, termasuk pendeta MYM, melaporkan Julius HMC, si mukallaf, di daerah Jawa Timur, saudara. Kita doakan supaya pihak kepolisian melihat akan mukallaf-mukallaf yang menghina iman kekristenan. Jangan selama ini yang selalu disoroti adalah bagaimana orang Kristen membahas kitab mereka. Ayat demi ayat yang kita baca, lalu disoroti dan dibenturkan dengan hukum penistaan agama, lalu dimasukkan dalam penjara dan disiksa di dalam penjara. Jangan lagi seperti itu. Lihat juga bagaimana yang jelas-jelas para mukallaf menghina iman kekristenan, saudara. Ya, tolong dilihat Pak Polisi.
Tolong disoroti Pak Polisi. Bagaimana para mukolab ini tiap hari selalu menghina iman kekristenan. Soroti Pak Polisi. Soroti. Ya, soroti. Dan kita doakan Bapak Ibu supaya pihak yang berwajib memproses si mukolab Julius Bapak Ibu. Dia tadi menyanyikan bagaimana pengampunan itu yang begitu menyejukkan, begitu sukacita. Dia seolah-olah mengingatkan kita orang Kristen untuk mengampuni dia. Dia tidak tahu Bapak Ibu. Padahal kita sudah jauh-jauh hari mengampuni si mukolab yang selalu mengolok-ngolok iman kekristenan. Tetapi dia ternyata ingin supaya orang Kristen tidak melaporkan dia ke pihak yang berwajib. Sehingga dia dengan bebas menghina iman kekristenan. Slow kawan, mukolab Julius MT. Slow kau kawan. mukolab ya. Mukolab Julius MT Bapak Ibu, tidak bisa tidur dia. Dia gelisah, takut. Dia dihantui dengan rasa takut. Dia dihantui dengan rasa bersalah. Rasa bersalah itu menghantui pikiran dan hati si mukolab Julius MT karena olok-olokannya terhadap kekristenan, karena hari-hari ini dia diterpa dengan hukum penistaan agama. Saudaraku para pencinta channel Yahabaget, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Itu slogan saya ya. Kalau dijabarkan semua terlalu panjang nanti ya. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam Ustadz, wallahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam Ustadz, wallahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Tetap berjuang untuk Ustadz Yahya Woloni. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Nah saudaraku, kita sudah melihat bagaimana kata Yahya Woloni, ular ya tetap ular. Dalam hal ini Yahya Woloni sedikit rasis ya saudara, sedikit rasis. Tapi itu terserah dia. Kita hanya ingin melihat ya bagaimana tanggapan teman-teman dari seberang melihat Yahya Woloni berbicara ular tetap ular, sekalipun dia mukolab Chinese katanya, ular ya tetap ular. Rasis sekali dalam hal ini si Yahya Woloni. Jadi saudaraku para pencinta channel Yahabaget, saya tetap mengajak supaya para mukolab itu tidak lagi menghina, tidak lagi mengolok-ngolok ya. Belajarlah imanmu sekarang, agamamu sekarang, tanpa perlu melihat ke belakang lagi. Karena nanti kami akan membahas imanmu, membahas agama dan kitabmu. Kalian nanti kebakaran jenggot. Bukan tidak tahunya kami bagaimana kitabmu, bagaimana hadismu. Bukan kami tidak tahu. Tetapi nanti ketika kami bahas, kalian benturkan kami dengan hukum penistaan agama, lalu kalian bawa kerana hukum supaya kami diproses dan kami dimasukkan ke penjara. Ya, jadi saya ingatkan, bertobatlah, ya bertobatlah. Nah, bila nantinya kalian meninggal tanpa pertobatan, yang pertama 2 tempat lagi menunggu, surga dan neraka. Tapi sebelum itu diperhadapkan dulu di depan mahkamahnya Tuhan. Ketika nanti diperhadapkan di hadapan mahkamahnya Tuhan, kalian akan melihat apa saja yang sudah kalian lakukan masa di dunia. Lebih-lebih lagi kalian menyangkal Yesua Hamasyah, Sang Juru Selamat, Hakim yang Maha Adil. Kalian bukan saja menyangkal tapi menghina, mengolok-ngolok dia. Padahal dia sudah memberikan hidup yang kekal kepada kalian, tapi kalian tolak dan kalian hina. Kalian olok-olok secara luar biasa. Ya, nanti kalian akan timbul penyesalan yang amat sangat ketika diperhadapkan di hadapan hakim yang adil, di mana hakim yang adil itu membuka semua olok-olokan kalian masa di dunia ini.
ejekan, tertawaan kalian, hinaan kalian, fitnahan kalian terhadap iman kekristenan dibuka selebar-lebarnya. Di situ nanti kalian tidak akan bisa membela diri. Dan tidak ada orang yang datang untuk membebaskan kalian. Karena satu-satunya hakim yang adil itu adalah Adonai Yeshua HaMashiach. Tidak ada jaksa-jaksa di sana, tidak ada. Dia sendiri yang akan menghakimi umat manusia. Ya, lebih-lebih lagi para mukallaf yang saat di dunia menghina iman kekristenan. Kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana, lari kemana-mana. Akan berhadapan dengan hakim yang maha adil. Kalian nanti akan diperlihatkan setiap perkataan, setiap kesalahan, setiap pelanggaran, setiap apa yang kalian lakukan masa di dunia ini diperlihatkan nanti oleh hakim yang maha adil. Mata kalian menangis, menjerit, minta ampun. Kalian nanti akan terseduh-seduh menangis di depan hakim yang maha adil. Kalian akan memohon belas kasihan hakim yang maha adil. Tolong kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Ada saudara saya di sana, ada abang, adik, kakak saya di sana. Kalau kata Julius nanti ada koko saya di sana. Saya ingin katakan kepada dia supaya dia bertobat. Terima engkau satu-satunya Elohim, satu-satunya juru selamat, satu-satunya Mesias. Tidak ada juru selamat selain engkau. Tidak ada keselamatan di luar engkau. Tolong izinkan saya ya Tuhan untuk kembali ke dunia. Mulut kalian nanti akan menjerit. Di situ timbul penyesalan yang luar biasa. Lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, lihat depan, lihat belakang. Tidak ada orang yang datang untuk membantu. Tidak ada orang yang datang untuk memberikan sedikit uang supaya disogok hakim yang maha adil. Tidak ada yang datang untuk membantu kalian. Tidak ada. Benar-benar timbul penyesalan yang amat sangat ketika berhadapan dengan hakim yang maha adil. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Ya, sebelum pintu tobat ditutup, sebelum dunia ini berakhir. Kalau kata kebanyakan orang, sebelum matahari terbit dari ufuk barat, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Akui dosa, akui kesalahan, akui pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan terima dia sebagai Elohim, sebagai juru selamat. Dan ikuti jalannya, ikuti caranya, dan tinggal di dalamnya. Maka kita selamat. Kita diampuni dosa-dosa kita. Semua kesalahan pelanggaran kita diampuni. Kesalahan pelanggaran yang masa lampau diampuni. Ketika kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, dan kita mengakui kesalahan dosa pelanggaran yang pernah kita lakukan. Lalu kita tinggal di dalam dia. Kita menikmati hidup demi hidup sehari-hari ini. Karena waktu kita tinggal di dunia ini sementara. Sebentar saja kita tinggal di dunia ini. Tidak lama kita tinggal, hanya sebentar. Ya, jangan nanti timbul penyesalan di kemudian hari di depan hakim yang maha adil. Tidak ada gunanya lagi. Makanya selama diberikan nafas, selama saudara masih hidup, akui dia sebagai Elohim yang hidup. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach, satu-satunya juru selamat umat manusia. Akui dia. Akui dia, akui dia, saudara diampuni, saudara diselamatkan. Setelah akui dia, mengaku dosa dan tinggal di dalam dia, dan nikmati sukacita surgawi. Setiap hari saudara menikmati sukacita surgawi. Sekalipun kita mengalami masalah, persoalan, kita mengalami ini, mengalami itu, Tuhan hadir, Roh Kudus hadir dalam hati kita, dalam pikiran kita, menguatkan kita, menginsafkan kita, memberikan penghiburan kepada kita. Ya, dan menguatkan iman kita supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, dan Tuhan membebaskan kita dari itu semua, melepaskan kita dari itu semua. Ayo, sebelum terlambat, akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sudah terlambat nanti tidak ada gunanya lagi. Saudara bisa melihat di dalam kitab Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang
yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutup. Haleluya. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, saudara. Betapa sukacita, bahagianya kita ketika dosa kita diampuni, dan ketika pelanggaran kita diampuni, kesalahan kita diampuni, dan dosa kita ditutup, saudara. Bahagia sekali. Maka dikatakan kita seperti orang yang lahir baru, saudara. Orang yang lahir baru, tidak ada cacat, tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran, tidak ada dosa. Kenapa? Karena dosa sudah ditutup, kesalahan pelanggaran sudah diampuni. Kita seperti bayi yang lahir baru. Bukan anak bayi, tetapi roh kita diperbaharui, saudara. Ya, kita ya tetap seperti ini, tetapi roh kita lahir baru, tidak ada kesalahan, tidak ada cacat sedikit pun, saudara. Baik, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saya ulangi sekali lagi dalam Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua Hamasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terima kasih.